Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di mana Allah menyertai kita dengan kasih dan anugerahnya yang melimpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya saudara saat ini merasa sukacita, bahagia, dan dalam kesehatan yang prima. Tuhan memberkati saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat adalah memiliki gaya hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempelajari, kita telah mempersembahkan tubuh dan seluruh hidup kita kepada Dia, yaitu Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan Dia, kita ditebus dengan kuasa darahnya, dan kita menjadi umat yang kudus miliknya. Sehingga kita memiliki sebuah komitmen, yaitu mempersembahkan tubuh kita, baik tubuh, jiwa, dan roh, dan seluruh apa yang kita miliki. Pada kali ini kita belajar mengenai membangun gaya hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 12 ayat 11, firman Tuhan katakan begini: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Allah menguasai kita oleh karena penebusan kuasa darah Tuhan, kita diperbaharui dan kita memiliki posisi yang kudus di hadapan Tuhan. Sekarang Roh Kudus bekerja lebih lanjut lagi di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus mengubarkan suatu semangat untuk melayani Raja yang kita sembah, Bapa yang kekal, Raja dan damai di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudaraku, ini memberikan support ketika seseorang yang sudah tinggal di dalam Yesus Kristus, ditebus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dan menikmati kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa, begitu hebatnya, maka hendaknya kita memiliki spirit yang kuat yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, yaitu untuk melayani. Melayani siapa sih? Yang melayani Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Melayani yang dimaksudkan di sini adalah untuk melayani jiwa-jiwa yang lain supaya mereka memiliki spirit yang sama dengan kita. Mereka diselamatkan, mereka ditebus dengan kuasa darah Tuhan, dan mereka dibebaskan dari setiap kuasa dosa. Sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dijelaskan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi spiritnya itu sangat kuat untuk melayani keluarga, untuk melayani suami, untuk melayani istri, untuk melayani anak-anak, dan untuk melayani anggota tubuh Kristus, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dengan spirit yang datang daripada Roh Kudus. Kita memiliki kekuatan yang prima bersama dengan Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh berbicara tentang spirit yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau spirit kita itu kuat, rohnya menyala-nyala, maka kita berani melangkah, pantang mundur. Kita tidak cepat frustasi, tapi kita melakukan dengan kekuatan dan semangat daripada Tuhan. Menyala-nyala, keinginan kita menyala-nyala untuk melayani orang lain, melayani jemaat, melayani siapapun yang ada di sekitar kita.
Dengan demikian Allah memberikan anugerah yang begitu besar di dalam spirit kita. Dan juga dikatakan di sini, dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, sesudah kita melayani sesama, melayani orang-orang di sekitar kita, mengapa kita harus melayani Tuhan? Satu tujuannya adalah supaya kita kembalikan segala hormat pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak mengakui bahwa ini adalah kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi kita mengetahui dan mengakui ini semua oleh karena kasih karunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memiliki gaya hidup yang baru adalah gaya hidup yang di dalam Yesus Kristus, gaya hidup warga kerajaan surga, gaya hidup yang memikirkan orang lain, yang memperhatikan orang lain, yang memperhatikan jiwa-jiwa di sekitar kita, supaya semua orang mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua mulut mengaku Yesus Tuhan dan semua lutut kan bertelut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melayani dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dengan gaya hidup yang baru, dengan kasih yang baru, dengan kesabaran yang baru, dengan kelemah lembutan yang baru, dan berbagai karakter-karakter yang baru yang dimiliki Kristus yang ditumpahkan di dalam kehidupan kita. Memang kita melayani berbeda-beda, dengan anugerah yang berbeda-beda, dengan kasih karunia yang berbeda-beda, tetapi satu tujuannya, yaitu bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga, bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang saudara miliki, talenta apapun yang saudara miliki, mari kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan itu sebagai gaya hidupmu, yaitu gaya hidup warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dikatakan juga dalam Galatia 5 ayat 9 dikatakan begini, sedikit lagi sudah mengamirkan seluruh adonan. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah ragi yang benar, ragi yang hidup. Ketika Dia memberikan sedikit raginya kepada kita, maka kita akan dikamiri seluruhnya. Hidup kita serupa dengan Dia. Ingat, ketika kita ditebus, kita menjadi milik Kristus, kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Karena Roh-Nya bekerja di dalam hidup kita. Kita diubahkan serupa dengan Dia. Oleh sebab itu gaya hidup kita bukan lagi gaya hidup yang sembarangan, gaya hidup dunia ini. Tetapi gaya hidup kita adalah gaya hidup warga kerajaan surga. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak kala kita tidak bergerak menuju kepada cara hidup, gaya hidup kerajaan surga, maka kita akan berjalan menuju kepada cara hidup dunia. Banyak orang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau belajar firman Tuhan, dan mereka tidak mau belajar bagaimana memiliki cara hidup yang baru, dan akhirnya mereka kembali kepada dunia ini. Sedikit lagi akan menghampirkan. Saudaraku, ketika kita terus bersama dengan Kristus, maka seluruh hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Namun kalau kita serupa dengan dunia, ragi dunia mempengaruhi kita, maka hidup kita akan kembali kepada dunia, jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena dunia bermusuhan dengan rancangan Allah, kehendak Allah. Demikian juga Allah tidak bisa hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu Allah ingin supaya setiap orang-orang yang berdosa ini menerima Yesus, dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan, lalu dia berjalan bersama dengan Kristus Yesus.
dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita sedikit, sebab kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Selagi kita masih punya kesempatan, kita perbaharui cara hidup kita, gaya hidup kita, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup jauh dari rasa dengki, rasa iri, dan lain sebagainya yang membuat orang binasa. Tetapi kita mau serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gampangkah itu? Tidak, saudara. Kita harus berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk mencapai keserupaan dengan Kristus Yesus. Karena keserupaan di dalam Yesus Kristus adalah hal yang mutlak yang harus kita miliki. Dengan cara tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, belajar firman-Nya, belajar melayani sesama sesuai dengan rancangan firman Tuhan, supaya setiap orang akan mendengar Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi itu, ayo ubah cara hidup kita. Kita tidak boleh lagi berbicara yang hal-hal yang sifatnya kotor. Kita tidak boleh berbicara hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Kita tidak boleh bergosip dan lain sebagainya. Cara hidup kita tunjukkan sesuatu yang positif. Langkah kaki kita tunjukkan sesuatu yang positif, yaitu untuk membangun setiap orang, membangun jiwa-jiwa yang baru, membangun jiwa-jiwa yang frustasi, membangun jiwa-jiwa yang kehilangan harapan. Saudara, misi Allah ada di pundak kita. Dengan cara kita memperbarui gaya hidup kita yang baru, gaya kerajaan surga, hidup dengan firman Tuhan, maka kita akan menyampaikan berita itu kepada dunia. Karena memang itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, ayo kita bangkit, ayo kita berjalan bersama-sama supaya kita mencapai rancangan Allah yang hidup, rancangan Allah yang kekal, rancangan Allah yang penuh damai sejahtera. Kiranya Allah memberkati saudara dan saya. Damai sejahtera dari Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Shalom.